Oke, kembali lagi dengan channel YouTube Arduinomu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya dan support selalu. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan LED RGB seperti ini ya teman-teman. LED RGB seperti ini. Oke. LED RGB ini itu di harga 7 ribuan ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di harga 7 ribuan. Oke, yang spesifikasi LED-nya itu bertegangan. Nah, itu tegangannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Untuk yang merah itu di tegangan 2,2 sampai 2,4 volt. Yang LED green atau hijau itu bertegangan 3,2 sampai 3,4 volt. Terus yang LED blue yaitu bertegangan 3,2 sampai 3,4 volt ya teman-teman. Ingat, tegangan yang warna merah sama hijau dan biru itu berbeda-beda, sedangkan warna biru dan hijau itu tegangannya sama ya teman-teman. Oke, perlu diingat ya. Jadi bagaimana caranya agar bisa satu tegangan, yaitu menggunakan resistor 1 ohm ya teman-teman. 1 ohm yang spesifikasinya itu 1 watan, yang warnanya itu coklat, hitam, dan emas ya teman-teman, kayak gitu. Terus ini komponen selanjutnya jack DC ya, jack DC yang perempuan. Terus ada kabel saya menggunakan 2 kabel seperti ini. Yang satu kabelnya ini ada 4, merah, hijau, biru, dan hitam ya. Hitam itu nanti kita untuk plus ya, ingat plus enggak main ya. Oke, ini juga sama yang ini, jadi nanti pakai 2 LED ya, pakai 2 LED. Terus selanjutnya itu menggunakan ini teman-teman, modul LED RGB ya teman-teman. Untuk modul ini itu suplainya bekerja di tegangan 12 volt sampai 24 volt ya teman-teman. Ingat, tegangan kerjanya itu di 12 volt sampai 24 volt. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan modul ini untuk LED kecil seginian yang tegangan 3 voltan? Nah, itu menggunakan modul step down ya teman-teman. Ini saya menggunakan modul step down yang spesifikasinya itu 5 amperan ya, 5 amperan maksimalnya. Nah, di harga 11.000 udah dapat ya teman-teman modul step down-nya. Terus untuk modul LED RGB nya itu sangat murah, ini sangat bermanfaat, bisa digunakan modul LED ini. Terus bisa juga untuk modul relay, jadi modul kedip-kedip gitu teman-teman. Ini akan saya bahas di video selanjutnya aja. Untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan LED RGB ya. Oke, terus komponen selanjutnya itu ada lensa teman-teman. Lensa ini sangat murah meriah ya harganya ya, 1.500 ya, 1.500 itu satu bijinya kalau nggak salah ya, satu bijinya. Jadi sangat murah meriah. Ini saya pakai 2 biji ya teman-teman. Terus ada power supply. Adaptornya itu bertegangan 12 volt ya. Nah, jadi tegangannya 12 volt, 1 ampere itu udah cukup untuk 2 LED ya. Nah, di harga 23.000 seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara penggunaannya? Langsung kita tahap perakitan ya teman-teman. Yang pertama-tama itu kita setting step down-nya ya. Kan tegangan inputnya itu di tegangan 12 volt ya. Kita setting di tegangan 2,9 volt aja. Kenapa? Karena LED-nya tidak ada hedging atau kipasnya. Jadi kita tegangan paling yang enggak rendah-rendah banget ya, tegangan sedengan aja biar LED-nya awet tetapi tidak menggunakan hedging ya. Kita di tegangan 2,9 volt atau 3 volt aja ya teman-teman. Oke, langsung kita solder dulu ya.
kita solder dulu yang kaki innya. Kita menggunakan ini ya, biar lebih mudah untuk menyoldernya ya teman-teman. Nah, ini pakai japit buaya. Oke, kita solder terlebih dahulu. Yang plus kita kasih merah, ya. Plus kita kasih tenol dulu ya teman-teman. Jadi simak baik-baik dan jangan skip ya teman-teman, walaupun bosenin tapi lumayan bermanfaat. Soalnya saya juga baru belajar untuk pembuatan channel YouTube ya. Jadi teman-teman mohon supportnya. Nah, oke, ini kabelnya udah terpasang untuk inputnya ya. Lalu kita sambungin ke, nah cek ini, kita singkirin dulu nih peralatannya nih. Kita fokus menurunkan tegangan step down ya. Oke, kita hubungin ke jack ini, main masuk ya. Yang main ini ada main plusnya ya soalnya ya. Nah, jadi nggak bakal kebalik, jangan sampai kebalik juga ya teman-teman. Oke, langsung kita kenduin dulu bautnya. Ini tegangan inputnya itu di tegangan 12 volt ya. Ingat, tegangan 12 volt kita rubah ke tegangan 2,9 volt aja atau 3 volt paling mentok lah. Soalnya untuk kepala mini beam yang kecil, ukuran sangat kecil seperti VT ku yang dulu itu nggak muat untuk kipas ya. Kalau muat ya lebih bagus, bisa di tegangan lebih tinggi lagi. Cuman ini aku nyontohin yang tidak menggunakan kipas ya teman. Kita singkirin dulu nih ya bahan-bahannya ya. Terus kita colokin power sub adaptornya dulu. Oke, nah ting, ini hidup ya lednya ya. Terus kita juga memerlukan multimeter ya teman-teman. Bisa menggunakan multimeter terserah merek apa, aku pakainya yang merek ini. Nah, langsung kita ukur. Nah, sambil kita ukur, bentar, nggak kelihatan di video. Nah, kelihatan. Oke, main sama plus kita tancepin probe-nya. Bentar, tuh. Nah, aduh, sangat sulit ya teman-teman. Oke, nah ini tegangannya 12 volt. Terus bagaimana kita menurunin tegangannya? Nah, ini juga pembelajaran bagaimana setting step down-nya ya teman-teman. Diingat ya, untuk menurunkan step down-nya itu kita putar ini potensio yang ini ya teman-teman, berlawanan arah jarum jam ya, itu untuk memperkecil, sedangkan searah jarum jam itu untuk memperbesar ya teman-teman, ingat. Oke, terus kita coba lagi, kelihatan nggak multinya ya? Bentar. Oke, kita putar berlawanan arah jarum jam, susah juga nih. Nah, gini aja deh biar kelihatan deh. Nah, kita putar berlawanan arah jarum jam, ini muternya lumayan banyak ya teman-teman, sampai di tegangan 2,9 volt aja. Pelan-pelan ya, ini memang muternya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi ini mulai turun. Nah, mulai turun, jadi sabar aja. Tegangannya mulai turun, udah di tegangan 6 volt, ini udah di tegangan 5 volt ya. Nah, ini tegangan 3 volt, kita turunin aja lagi, kita turunin lagi. Nah, kita di tegangan 2,95 aja ya teman-teman. Oke, di tegangan 2,95 ya, bisa dilihat.
Oke, di tegangan 2,9 ya teman-teman. Oke, langsung next. Setelah kita setting step down-nya, langsung kita jadiin satu inputnya, input ini ya, input step down sama input modul kontrol itu dijadiin satu aja. Nah, dihubungin di sini, plus ketemu plus, main juga ketemu main ya teman-teman ya. Jangan kebolak-balik ya plus mainnya ya, karena sangat fatal akibatnya, bisa kerusakan komponen. Terus kita tancapin aja, kita pakai ini soketnya kok. Ini sangat mudah ya teman-teman, jadi harus disimak secara baik-baik dan pelan-pelan, jangan di skip-skip. Walaupun keteranganku gaya bicaraku nih lumayan sulit ya dipahami ya, kadang-kadang nyelewo kadang-kadang nyelewo. Oke, nah ini udah dihubungin ya teman-teman. Nah, setelah dihubungin kayak gini, nanti plusnya itu ngambil di ini step down, sedangkan plus itu yang hitam ini itu nggak dipakai ya teman-teman. Ingat, yang dipakai itu plus step down doang, yang main ini nggak dipakai, soalnya yang keluaran modul LED RGB ini untuk biru, merah sama hijau itu main ya teman-teman. Ingat, main nggak plus ya. Oke, langsung kalau biar aman kita potong saja dulu yang hitam ya. Ingat, kita makainya yang plusnya ini, plus step down, output step down. Nah, kita makainya yang hitam ini jadiin satu aja. Kita solder outputnya yang hitam seperti ini ya teman-teman. Nah, biar lebih enak. Oke, lalu kita solder ini ya teman-teman, yang merah kita solder dengan ini dulu, resistor dulu yang 1 ohm ya. Ingat, soalnya yang merah itu tegangannya berbeda ya teman-teman dari yang biru dan yang hitam. Oke, kita solder dulu yang merah. Udah disolder ya. Bagusnya itu di isolasi bakar, cuma ini tutorial ya kayak gini dulu. Nah, yang merah ketemu merah, ini juga ketemu merah ya. Nah, kita capit buaya dulu. Nah, biar nggak lari-lari teman-teman. Oke, langsung kita solder. Kita solder. Nah, di sini. Oke, sudah ya. Nah, ini udah. Ini masih lumayan ruwet ya kabelnya teman-teman. Oke, yang kabel biru sama hijau kita kasih soket aja ya, biar cepet. Oke, nggak disolder-solder. Terus biru sama biru kita hubungin, hijau sama hijau. Oke, ingat ya, hijau itu green bahasa Inggrisnya. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya, seperti ini rangkaiannya. Yang dipakai itu plusnya dari step down, enggak modulnya ya. Ingat ya, yang dipakai itu plusnya step down, output step down. Yang output modul LED RGB itu enggak dipakai, ini enggak dipakai, yang ini enggak dipakai ya. Ingat, ini enggak dipakai. Terus yang jalur merah ini dari modul RGB itu dikasih resistor 1 ohm ya teman-teman. Ingat, 1 ohm.
ya, soalnya tegangan kerja yang merah ini, yang red itu kecil ya, yang rednya berapa tadi, berapa volt bisa dilihat lagi, aku lupa berapa volt tegangannya, udah aku spillin di awal video ya teman-teman. Terus bagaimana cara menghubunginya ke LED ya. Yang ini itu main ya, ingat ya, yang merah hijau biru itu main, yang hitam itu plus. Oke, yang hitam itu plus, selain yang hitam itu main ya teman-teman. Jadi di mode LED-nya itu yang plus kita jadiin satu dulu ya, yang plus ya, ingat ya, yang plus dijadiin satu dulu, kita solder, dikoplin aja. Nah, kameranya dienakin dulu, set. Nah, ya, kita solder yang merah, kita jadiin satu ya teman-teman. Kita jadiin satu. Ingat ini nyoldernya jangan kelamaan ya, soalnya rawan rusak LED-nya tuh. Rawan rusak, rawan cepal teman-teman. Oke. Nah, udah seperti ini ya. Terus kita potong. Nah, selesai kita potong, untuk jalurnya yang sini kita juga solder. Nah, oke, biar mudah nanti nempelnya kita ketika mau nyoldernya ya teman-teman. Terus yang main juga kita tempelin solder, hati-hati jangan sampai short yang main. Nah, oke, yang LED satu udah, tinggal yang LED satunya juga gitu ya teman-teman. Kita solder, jadiin satu yang plusnya kayak tadi, yang plusnya ya, ingat plusnya enggak minnya. Oke, kita solder. Kita solder, jadiin satu. Set. Jangan lama-lama nyoldernya teman-teman, soalnya rawan jebol LED-nya tuh, sangat mudah sekali putus. Nah, jika terlalu panas, terlalu lama nyoldernya teman-teman. Terus ini juga dikasih channel. Setelah itu yang minyak dikasih juga. Jadi jangan sampai short yang ini ya teman-teman. Set, set. Nah, oke, sudah ya teman-teman. Langsung kita sambungin sama kabel yang ini. Merah, merah dapat red ya, inget ya. Merah dapat red, merah dapat R, red merah. Oke, gabungin. Yang tengah itu green hijau, kita hubungin yang hijau. Oke, ya. Terus yang biru kita hubungin ke biru. Sekali ini tangan satu. Nah, udah. Lalu yang sebelah sini, yang kita udah jumper tadi ya teman-teman, sebelah sini tuh kita kasih hitam juga, yang warna hitam, kabel yang warna hitam ya teman-teman. Yang warna hitam itu plus ya, jangan lupa ya, plus. Oke, udah. Nah, udah jadi satu, tinggal satunya lagi. Nah, ini udah jadi satu ya, bisa dirapiin lagi nanti. Ini kita tahap ini ya, tutorial, jadi lebih cepat videonya, lebih baik. Yang penting sorry yang penting tuh paham teman-teman ya. Oke, kita solder, yang hitam dapat plus, yang plus tadi. Terus yang main rednya, nah, main red R merah, kita kasih merah.
Terus yang biru kita kasih sama biru juga, kelihatannya gini aja deh biar kelihatan. Nah, biru sama biru. Oke, udah. Terus yang green, yang tengah hijau, dapat yang ini teman-teman. Oke, hati-hati. Sudah jadi teman-teman, seperti ini ya. Oke, sudah jadi. Kita rapiin dulu kameranya. Set. Nah, sudah jadi seperti ini teman-teman. Oke. Nah, oke, paham ya. Terus kita coba teman-teman, apakah hidup, apakah langsung apa tuh namanya, putus ya. Soalnya ini videonya nggak skip-skipan, langsung rakit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pluk, wes, hidup ya, ini aman. Terus kita mainkan modulnya ini. Modulnya bisa dimainin teman-teman. Oke. Tadi videonya ke skip, memori penuh anjir. Oke, kita mainkan modenya. Ini juga bisa dimainin modenya, speednya juga bisa, colornya color kita merah aman, nggak panas ya. Terus hijau, biru ya, merah. Nah, terus ini juga bisa kecerahannya. Kita mainin modenya. Bentar, modenya ada yang bagus tadi kok. Nah, ini yang bagus teman-teman, yang paling aku suka. Tinggal pasang LED-nya ya teman-teman. Harus pas ini. Bentar. Tinggal pasang lensanya, tapi harus ngepasin dulu. Kita matiin dulu deh. Nampaknya nggak kelihatan teman-teman. Ini tinggal dikerik lagi sih. Oke, kayak gitu aja deh. Ini tinggal apa, dipangkas-pangkas pakai cutter ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu part-part selanjutnya aja. Oke, see you next time. Terima kasih.